Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang mekanika dari suatu partikel atau mekanika dari partikel tunggal. Jadi misal ya, kita punya R, di mana R adalah posisi partikel yang diukur dari titik asal. Ini adalah posisi partikel. Dan kita punya V, ini adalah kecepatan partikel. Maka hubungan antara keduanya ini bisa kita tuliskan V sama dengan dr per dt. Ini adalah hal umum yang sudah kita ketahui. Lalu berikutnya, momentum linear didefinisikan sebagai P, momentum linear, itu P sama dengan M dikalikan dengan V, kecepatan. Jadi kalau kita tinjau suatu benda dengan massa M dan memiliki kecepatan tertentu, maka kita katakan bahwa benda itu memiliki suatu momentum linear dengan besarnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Berikutnya kita punya definisi gaya. Gaya dari satu partikel didefinisikan sebagai perubahan momentum terhadap waktu. Gaya ini F. Ini sama dengan dP per dt. D per dt mv. dt m v ditambah m dv per dt. Kita tahu bahwa massa itu konstan terhadap waktu, jadi ini 0. Ini sama dengan m kali a, dengan a itu adalah percepatan atau perubahan kecepatan partikel terhadap waktu. Nilainya d kuadrat r per dt kuadrat. Ini misal kita anggap sebagai persamaan 1, lalu ini kita anggap sebagai persamaan 2, lalu ini F sama dengan MA kita anggap sebagai persamaan, ini persamaan 3, ini persamaan 4, dan ini persamaan 5. Oke, sekarang sebagai info, kerangka acuan di mana persamaan 3 ini berlaku disebut sebagai kerangka inersia atau sistem Galilean. Dan dari apa yang sudah kita bahas, sekarang kita bisa mendefinisikan teorema kekekalan momentum linear untuk partikel tunggal. Teorema kekekalan momentum linear partikel tunggal, yang bunyinya adalah jika gaya total F ini nilainya sama dengan 0, maka P dot turunan P terhadap waktu itu nilainya sama dengan 0, dan momentum linear bersifat kekal, atau ada yang menyebutnya lestari. Kekal di sini berarti sama dengan konstan. Jadi momentumnya itu konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Selanjutnya, kita punya momentum sudut dari satu partikel yang kita definisikan sebagai L. Ini adalah cross product dari R dengan momentum. Ini adalah definisi dari momentum sudut. Lalu ada juga definisi momen gaya atau torka. Momen gaya atau
torka terhadap origin ya, terhadap titik asal. Ini juga terhadap titik asal. Momen gaya atau torka terhadap titik asal itu didefinisikan sebagai N sama dengan R cross F. Atau ada buku juga yang menyebutkan N ini sebagai tau. Ini torka. Anggap saja ini persamaan 6, ini persamaan 7, yang ini ya. Nah, torka ini bisa kita tuliskan R cross, jadi N ini R sama dengan R cross D per dt mv. Ini adalah momentum, perubahan momentum terhadap waktu itu kan gaya ya, jadi D per dt mv. Nah, tapi karena D per dt ini R cross mv, itu kalau kita masukkan, ini nilainya adalah V cross mv tambah R cross D per dt mv. Ini kena ini, ditambah ini kena ini, maka ini V cross V sama dengan 0. Jadi ini R cross D per dt mv sama dengan definisi dari N torka. Maka torka ini bisa kita tuliskan N sama dengan D per dt R cross mv. R cross mv ini adalah momentum sudut. Jadi torka adalah perubahan momentum sudut terhadap waktu. Dari pembahasan ini kita definisikan persamaan 10. Tadi ini persamaan 8, ini persamaan 8, ini persamaan 9, lalu ini persamaan 10. Oke, dari pembahasan ini kita bisa definisikan teorema kekekalan momentum angular atau momentum sudut untuk partikel tunggal. Teorema kekekalan momentum sudut untuk partikel tunggal, yaitu jika total torka N itu sama dengan 0, maka L dot itu sama dengan 0. Dan momentum angular L konstan. Dan konstan ini berarti artinya kekal. Jadi dia tidak berubah terhadap waktu. Berikutnya kita tinjau kerja yang dilakukan oleh gaya luar F terhadap satu partikel dari titik 1 ke titik 2. Kerja atau usaha W12 F.ds. Ini adalah definisi dari kerja atau usaha, dengan F tadi adalah M dV per dt dan ds itu adalah V dt. Oke, dari sini maka kita bisa tuliskan W12 sama dengan M integral dV per dt V dt.
V dV ini bisa jadi M integral setengah dV kuadrat. dt hilang. Ini dari 1 sampai 2. Oh maaf, ini tidak hilang ya, ini masih dt dan ini dt. Karena ini diturunkan lalu diintegralkan, maka ini sama dengan setengah M V kuadrat dari 1 sampai 2. Ini sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi ini adalah setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Atau ini adalah T2 min T1. Dengan T, seperti yang sudah kita ketahui, T ini adalah energi kinetik dari partikel. Oke, sekarang jika kita tinjau sistem yang konservatif, maka berlaku hubungan integral f dot ds sama dengan 0. Ingat, sistem yang konservatif itu nilainya tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir saja. Dan pada gaya konservatif ini, pada sistem yang konservatif ini, gaya itu dapat dituliskan sebagai minus dari suatu potensial skalar, minus dari gradien potensial skalar. V ini kita sebut sebagai energi potensial. Oke, sekali lagi, karena sistem yang kita tinjau adalah konservatif, maka kerja itu dapat dituliskan sebagai integral f ds itu sama dengan min integral 12 nabla v dot ds. Tadi f sama dengan min nabla v. Ini sama dengan turunan dan integral terhadap ds, maka ini min v2 min v1 atau v1 min v2. Dan jika kita kombinasikan bentuk ini dengan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, W12 T2 min T1, ini juga W12 V1 min V2, jadi T2 min T1 itu sama dengan V1 min V2, sehingga T2 plus V2 sama dengan T1 plus V1. Dan pernyataan ini adalah pernyataan dari hukum kekekalan energi untuk satu partikel. Hukum kekekalan energi untuk satu partikel, yang bunyinya, jika gaya yang bekerja pada suatu partikel bersifat konservatif, maka energi total dari partikel, yaitu T plus V, kekal atau konstan. Baik, mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.